Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Joko Gendeng. Oke, kali ini saya mau nyobain naik sleeper bis ke Surabaya. Kebetulan ada tugas di Surabaya. Jadi ini poolnya di depan atau seberang Hotel Hilton di Bandung. Jadi ini poolnya ada di dalam tempat perlengkapan punya TNI AD. Jadi ini dari sini kita tinggal masuk aja. Oke, kita tinggal ngikutin jalan ini aja. Jadi itu dia bisnya udah kelihatan. Jadi saya mau naik sleeper bus punya Juragan 99. Jadi kayak gimana, ikutin terus video ini. Oke, ini dia counter pool bis Juragan 99. Jadi sebelum kita naik bisnya, kita check in dulu nanti di situ. Oke, ini udah di dalam counter. Jadi petugasnya lagi keluar. Jadi ini ruang tunggunya, ada dispenser untuk ngopi-ngopi, ada AC-nya juga. Untuk ruang tunggunya, tempat duduknya sebetulnya cukup terbatas sih kalau menurut saya. Oke, tadi saya udah check in. Sekarang saya mau keliling-keliling dulu. Jadi ini tempat pool beberapa bis juga. Di sini ada GTI Trans. Terus ini yang warna hijau ada bis Gunung Harta. Nah, yang belakang itu double deckernya, keren ini bisnya, bagus. Nah, ini untuk bis Juragan 99 Trans ada 2 unit. Yang sebelah kiri ada nickname-nya Popeye, yang sebelah kanan Dora. Kalau kata petugasnya tadi di counter, ini kita naik yang unit Popeye. Nah, yang unit Popeye ini karoseri Adiputro, sementara yang Dora ini dari Moro Dadi Prima. Nah, ini bis Gunung Harta yang double decker, wah keren banget kelihatannya. Dan ini untuk yang nickname Dora. Yang Dora ini karoserinya dari Moro Dadi Prima. Untuk kedua bis ini infonya sih pakai chassis yang sama, yaitu Mercedes-Benz OH1626. Penampakan bis bagian belakang, kiri Moro Dadi Prima, kanan Adiputro. Kira-kira bagusan mana? Silakan teman-teman komen di bawah. Oke, tadi kita udah izin sama krunya, kita boleh lihat-lihat dulu bisnya. Jadi saya mau kasih lihat ke teman-teman bis sleeper dari Juragan 99 Trans. Nah, jadi ini ada 18 seat. Jadi atas bawah kayak gini. Nah, nanti saya duduknya di sini, seat saya di sebelah atas bagian kanan. Kalau dilihat sekilas ini kayaknya nyaman banget kursinya. Kita coba lihat, cek ke dalam. Jadi di setiap kabin atau setiap seatnya ini udah disediakan tangga dan juga tempat untuk sepatu. Nah, di bagian yang paling belakang itu katanya sih itu tempat istirahat untuk kru. Nah, ini ada smoking room. Jadi coba kita lihat masuk ke dalam. Kalau dilihat-lihat sih ini smoking roomnya nggak terlalu besar ya. Jadi minimalis, ada dispenser buat bikin teh, kopi atau minuman hangat lainnya. Terus udah gitu aja. Jadi ini kayaknya cuma nyaman buat satu orang. Oke, kita cek untuk toiletnya. Untuk toiletnya juga cukup minimalis, hanya ada kloset duduk, terus ada cermin, ada tisu, dan udah gitu aja. Oke, ini dia smoking roomnya. Jadi kalau haus, pengen ngeteh, pengen ngopi, rokok, bisa di tempat smoking room ini. Jadi ini total ada 18 kabin atau 18 seat. Kalau dilihat tadi sekilas seatnya ini nyaman banget, tapi nanti kita cobain aja, nanti kita rasain nanti kalau udah mau jalan bisnya. Untuk kokpit, nah untuk kokpit juga keren banget. Jadi ada kamera di dashboardnya tadi. Oke, udah turun lagi dari bis. Jadi ini dia bis yang akan saya naiki menuju Surabaya. Keberangkatan dari Bandung dijadwalkan jam 7:30 pagi. Jadi ini dia nickname Popeye. Oke, penumpang udah disuruh naik. Sepatu saya taruh bawah situ, ada tempatnya untuk naik ke
kabin saya, tinggal naik manjat aja ke tangga. Dan ini dia kursinya, baru naik udah berasa banget empuknya, ini nyaman banget. Oke, sambil nunggu bis diberangkatkan, ini dia suasana di dalam kabin. Di sebelah kanan jendelanya cukup besar, di bagian depan juga lumayan bisa ngeliat ke depan. Ada tirainya juga untuk menjaga privasi. Untuk barang saya taruh di depan sini. Di sini ada remote TV dan juga sendal slop ya. Terus TV-nya ada di atas sini, coba kita buka dulu, kita lihat. Nah, jadi istimewanya duduk di depan sini, selain bisa lihat TV, kita juga bisa ngelihat pemandangan ke depan. Dan ini dia TV-nya, karena bisnya belum jalan, jadi TV-nya belum dinyalain. Nanti setelah jalan kita coba TV-nya bisa buat apa aja. Nah, sekarang kita cek di bagian atas. Di sini ada slot untuk ngecas Type C dan juga USB. Terus ada lampu baca juga, ada 2 buah lampu baca. Terus di bagian sini ada cup holder, terus di sini ada apa nih, ada knob control untuk volume dan juga dim. Dim itu kayaknya buat lampu kabin ya. Nah, ini dia. Terus di bagian kanan armrest dari kursinya, di sini ada buat ngatur tegak atau rebah dari sandaran kursi. Kalau yang atas ini untuk negakin, kalau yang bawah untuk ngerebahin. Dan ini ada satu tombol unik. Nah, ini buat pijat. Jadi kursinya ini bisa buat mijet. Kalau dipencet tadi itu ada pijatan-pijatan di sandaran kursinya. Barang-barang saya taruh dulu di belakang. Di sini ada dapat guling. Terus ada bantal dan di bawahnya itu ada selimut. Nah, di sini ada selimutnya cukup tebal. Terus ini ada snack, jadi dapat snack. Coba kita buka, dapat apa aja nih di dalam kotaknya. Di sini ada masker dan juga ada headset. Oh, headsetnya tadi dicolokkan dekat cup holder tadi ya. Dan ini snacknya, coba kita buka, isinya ada apa aja. Di dalam sini masih ada airnya merek J-Water. J-Water ini kalau nggak salah masih punyaannya si Juragan 99 ya. Kalau mililiternya ini berapa ya, nggak tahu, mungkin sekitar 350. Oke, snacknya ternyata dari Harvest. Wah, keren banget nih Harvest. Dapat 2 roti, yang satu bulat, yang satu agak lonjong. Terus ini dapat 2 bungkus snack. Saya nggak tahu isinya snacknya kayak gimana. Mudah-mudahan enak rasanya, tapi kalau rotinya udah pasti enak sih kalau dari Harvest ya. Keren. Oke. Sekarang jam 7.24, 6 menit menuju jam keberangkatan. Sambil nunggu ya kita nyantai-nyantai. Nah, ini kaca depannya enak nih, kita bisa lihat ke depan dengan leluasa. Oke, bis sudah diberangkatkan. Sekarang udah di jam berapa nih? Oh iya, udah jam 7.40. Jadi agak telat, sekitar 10 menit dari jam keberangkatan sesuai jadwal. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu telat juga. Oh iya, tadi agak ketinggalan, ada di sebelah armrest ini, sebelah sini ada slot buat ngecas. Dan ini tadi tombol-tombolnya kita cobain satu-satu. Nah, ini saya tegakin, saya rebahin. Nah, jadi udah otomatis tinggal pencet-pencet aja tombolnya. Di sini juga ada bantalnya nih di sandaran. Jadi bisa lebih nyaman kalau nggak mau pakai bantal nih, bantalnya tinggal dikatasin kayak gini aja. Dan ini empuk banget kursinya, jadi ini nyaman banget buat tidur juga. Oke, ini kita mau masuk ke terminal Lewi Panjang. Jadi di terminal Lewi Panjang ini ada penumpang juga yang naik dari sini. Jadi selain dari pool yang tadi di seberang Hotel Hilton itu, penumpang dari Bandung juga bisa naik dari terminal Lewi Panjang.
Oke, penumpang udah naik, udah beres. Jam 8:08 kita berangkat dari Terminal Lewi Panjang. Kalau dari jadwal ini harusnya jam 8 tepat, agak telat 8 menit. Oke, sekarang saya mau cobain nyalain TV-nya. Udah dari remote nyala dan bisa nyala. Jadi di sini kita bisa lihat ada Netflix, YouTube, macam-macam. Tapi saya mau coba YouTube dulu. Oke, kita cari-cari dulu channelnya. Dan ternyata ini bisa, jadi lancar jaya, sinyalnya juga bagus, sinyal internetnya aman. Ini saya lagi ngeliat video saya yang sebelumnya, yang upgrade bumper Avanza tuh. Nah, di sini bisa dicolok headset yang tadi tuh. Nah, ini headsetnya, tapi saya nggak mau pakai headsetnya karena nggak cocok di kuping saya, jadi saya pakai speaker dari TV-nya aja. Oke, beres YouTubean, saya coba nonton Netflix, nonton film. Ini lancar juga, aman jaya, terkendali. Jadi ini aman banget, nyaman gitu kabinnya. Ini saya posisi rebahan, bisa ngeliat ke luar, luas jendelanya. Oke, sangat nyaman. Oke, kita sampai di rest area 166 atau 165 gitu. Di sini kita mau servis makan di restoran Karisma Bahari. Oke, ini makanannya udah ada. Jadi sekarang jam 9.48. Jadi untuk menu makanannya ini kita pesan di awal saat pembelian tiket. Jadi di sini saya pesan nasi rendang, jadi ada sayur, ada sambal, ada jeruk dan juga kerupuk sama teh hangat. Alhamdulillah udah selesai makan. Jadi ini tempat makannya, ini ruang VIP, jadi ada AC-nya dan ini nyaman banget. Oh ya, untuk pembelian tiket sleeper bus Juragan 99 Trans ini kemarin saya dapat di harga sekitar 600 ribuan, nggak sampai 700 ribu. Oke, siap berangkat lagi, udah selesai servis makan. Oh ya, tadi untuk pembelian tiket kemarin saya langsung dari aplikasi Juragan 99 Trans. Teman-teman bisa download dari Play Store. Oke, sekarang jam 10.24. Bis diberangkatkan dari rest area. Untuk harga tiket menurut saya cukup worth it dengan fasilitas bis dan juga pelayanan dari krunya. Mantap. Oke, ini kita tiba-tiba berhenti di pinggir jalan tol. Jadi ini ternyata AC-nya mati gitu. Jadi di AC-nya ini gak ada angin yang keluar. Jadi kabin pelan-pelan terasa hangat menuju ke panas. Jadi ini mau dicek dulu sama kru dari bisnya. Oke, info dari kru bisnya, kita harus berhenti dulu di rest area terdekat untuk pengecekan lebih lanjut soal AC yang mati tadi. Dan ini kita udah nyampe di rest area terdekat, tepatnya di rest area 228. Nanti di sini kita mau berhenti dulu untuk kru bisnya untuk pengecekan lebih lanjut terkait dengan AC yang mati. Oke, saya udah turun dari bis. Jadi di sini kru bisnya mau ngecek dulu soal AC yang tadi mati. Sekarang udah jam 11.17 di rest area 228. Cuaca cukup terik, panas. Mudah-mudahan cepat selesai problemnya. Nah, kita udah mau jalan lagi. Jadi infonya dari kru bis, AC-nya udah ditangani. Jadi ini sebenarnya masih kurang dingin ya. Jadi aliran anginnya ini masih kurang kencang sebenarnya. Tapi nanti kata info kru bisnya sambil nunggu kita jalan. Terus jam 11.40. Jadi kira-kira tadi berhenti sekitar 20-an menit lah. Mudah-mudahan aman, udah nggak ada masalah lagi. Dan akhirnya ternyata AC-nya masih bermasalah, jadi masih terasa panas. Dan ini kita berhenti lagi di rest area 252. Nah, ini jadi
AC-nya sekarang malah nggak nyala sama sekali, nggak ada anginnya dan nggak terasa dingin juga. Jadi ini kita berhenti lagi untuk pengecekan lebih lanjut oleh kru bisnya. Mudah-mudahan cepat selesai juga, jadi perjalanan bisa dilanjutkan lagi. Oke, sambil nunggu jadi saya nongkrong di samping bis. Nah itu dia kru bisnya lagi menangani AC yang bermasalah, sambil ya ngelihat pemandangan jalan tol. Cuaca cukup terik tapi lumayan ada angin sepoi-sepoi. Oke, akhirnya kita jalan lagi. Menurut info dari kru bisnya ini udah beres, udah selesai untuk penanganan AC-nya. Sekarang jam 12.18, cukup lama tadi kita berhenti sekitar ada mungkin setengah jam. Jadi ini udah selesai, AC-nya udah mulai berasa hembusan anginnya ini udah lumayan kenceng dan juga udah lumayan dingin. Mudah-mudahan aman selama perjalanan sampai nanti kita sampai di Surabaya. Oke, tiba-tiba ini cuaca hujan deras, anginnya juga lumayan kencang kelihatannya. Sekarang jam 13.39, setengah 2 lewat. Untuk AC udah aman terkendali, cuaca hujan mudah-mudahan tetap lancar dan juga selamat nanti sampai di Surabaya. Oke, menikmati perjalanan sambil nonton film yang kedua yang tadi udah selesai. Cuaca hujan lagi, tadi sempat reda, sekarang hujan deras lagi. Jadi ini kabinnya terasa nyaman banget. Pokoknya PW cocok buat temen-temen yang pengen bepergian tapi sebenarnya kaum rebahan. Keren, mantap. Oke, saya mau bahas lebih detail soal kursinya. Jadi ini keren banget. Di sini tadi ada tombol pijatan sama untuk mengatur sandaran. Ada juga seat belt. Nah ini untuk ngatur, bukan ngatur, untuk mengaktifkan pijatan elektrik di kursinya. Terus juga di bagian ini juga ini saya baru ngeh. Ternyata di sini ada meja makan. Jadi ini bisa kita keluarin meja makannya kalau kita punya makanan atau kita mau baca atau kita mau pakai laptop gitu. Jadi bisa di meja kecil ini, cukup fungsional dan ini bagus banget, simple, ringkes, dan kalau udah selesai nanti bisa kita simpan lagi di armrestnya. Jadi ini keren banget. Pokoknya selama perjalanan penumpang sangat-sangat dimanjakan dengan fasilitas yang ada. Nah untuk ini lampu kabin ini bisa diatur pakai tombol dim tadi. Di sini juga ada palu untuk memecahkan kaca kalau terjadi darurat. Jadi untuk safety juga diperhatikan banget di bisnya. Terus ini lampu baca tadi udah ya. Oke, paling itu aja. Saya cukup merasa nyaman dan puas naik bis sleeper ini. Oke, kita masuk di Terminal Kertonegoro di Kota Ngawi. Jadi kalau bis yang masuk ke Kota Ngawi ini harus istilahnya harus checkpoint lah di terminal ini. Jadi harus masuk terminal terus juga langsung keluar lagi. Jadi kita di sini nggak berhenti, nggak ngambil penumpang dan juga nggak nurunin penumpang. Jadi sekedar checkpoint aja. Setelah ini kita mau berhenti juga di di resto untuk servis snack makanan ringan. Oke, saya udah sampai di restoran Duta 3 di Kota Ngawi. Jadi di sini kita berhenti untuk servis snack atau makanan ringan. Di sini ada musola. Cuaca hujan cukup deras, jadi di sini kita bisa istirahat sambil ngemil makanan ringan. Nanti apa yang disajikan nanti kita lihat. Jadi sementara saya menuju ke musola untuk sholat asar dulu.
Oke, beres sholat dari musola langsung masuk ke restonya untuk ngambil snack dan makanan ringan. Cukup luas juga ini restorannya, Duta 3 di Kota Ngawi. Nah, ini dia snacknya. Untuk minumnya ada es teh manis. Di sini ada tahu bakso. Ini ukuran cukup gede juga. Terus di sini ada kue, kalau nggak salah ini kue tape ya, tengahnya tape diapit sama 2 biskuit. Untuk minuman bisa request mau es atau mau hangat, tinggal minta ke pramusaji. Untuk cuaca di luar masih hujan deras, kita santai dulu menikmati snack makanan ringan ini. Nah, jadi restoran Duta 3 di Kota Ngawi ini cukup besar, cukup luas areanya. Di sana juga ada ruang VIP, jadi di ruang VIP itu ada AC-nya. Kemungkinan itu untuk servis makanan besar ya, jadi kalau untuk kita nih servis snack ada di bagian luar sini. Di luar sana juga kelihatan ada bis Harapan Jaya yang juga lagi istirahat berhenti di Kota Ngawi. Sekarang jam 16.21, sebentar lagi kita mau lanjut perjalanan. Oke, ini dia restoran Duta 3 di Kota Ngawi. Saya mau balik ke bis. Di sini ada parkir bis Harapan Jaya. Jadi ini area parkirnya lumayan luas banget. Jadi memang ini restoran tempat berhenti istirahat untuk berbagai macam bis untuk servis makan berat ataupun makan ringan. Oke, alhamdulillah udah sampai di Surabaya, tepatnya di daerah Medaeng. Jadi ini berhentinya sebenarnya di lounge-nya Redbus. Jadi ini kebetulan antrian bis lagi lumayan rame, jadi kita berhenti agak di belakang. Sekarang jam 18.46. Sebenarnya agak telat ya, tapi oke lah, masih cukup cepat mengingat tadi juga ada beberapa trouble terkait dengan AC ya. Jadi ini lounge-nya Redbus. Jadi ini tempat menunggu untuk penumpang naik dan turun bis-bis yang bisa dipesan di sini itu. Jadi lumayan juga ruang tunggunya, ada tempat makan, terus juga warkop buat ngopi-ngopi. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menemani perjalanan saya dari Bandung ke Surabaya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Don't forget, just relax and squeeze. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.